Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sonia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kembali lagi dalam video pembelajaran saya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penggeledahan dan penyitaan. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Komisar SPD MH dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD MPD. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai penggeledahan dan penyitaan, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang penggeledahan? Ya, benar sekali bahwasanya pengertian penggeledahan itu merupakan tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah atau tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Kemudian, tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Penggeledahan ini dapat dilakukan dengan cara penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang pertama, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah merupakan tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan. Sedangkan penggeledahan badan, menurut pasal 1/18 KUHP menjelaskan bahwasannya penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian seseorang. Selanjutnya adalah tujuan penggeledahan. Apakah kalian tahu apa tujuan dari penggeledahan? Ya, benar sekali bahwasannya tujuan penggeledahan itu dilakukan demi kepentingan penyidik perkara pidana agar masalah menjadi lebih jelas dan harus dilakukan dengan cara-cara menurut undang-undang sesuai dengan kepentingan keperluan untuk itu. Dalam melakukan tindakan penggeledahan, tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syarat untuk melakukan penggeledahan? Ya, benar sekali bahwasannya syarat-syarat melakukan penggeledahan menurut ketentuan pasal 33 KUHP di dalam melakukan penggeledahan itu harus ada 3 syarat. Yang pertama, harus ada surat izin dari ketua pengadilan setempat. Yang kedua, harus disaksikan oleh 2 orang saksi apabila tersangka atau penghuninya tidak keberatan. Dan yang ketiga, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan tersebut. Materi selanjutnya, selain penggeledahan, kita juga akan membahas tentang penyitaan. Apakah kalian sudah tahu apakah itu penyitaan? Ya, benar sekali bahwasannya penyitaan itu dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Selanjutnya yaitu tujuan penyitaan. Apakah kalian tahu apakah tujuan dari penyitaan? Ya, benar sekali bahwasanya tujuan penyitaan ini dilakukan agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga. Tujuannya agar benda sitaan tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Selain penggeledahan, penyitaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melakukan penyitaan terhadap benda seseorang. Apakah kalian sudah tahu apakah syarat untuk melakukan penyitaan? Ya, benar sekali bahwasannya syarat-syarat melakukan penyitaan ada 5. Yang pertama, adanya permohonan izin penyitaan. Yang kedua, harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri. Yang ketiga, surat perintah penyitaan. Yang keempat, adanya surat perintah penyidikan. Dan yang kelima, adanya suatu daftar barang yang disita. Untuk memperdalam materi kita tentang penggeledahan dan penyitaan, simak video berikut ini. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Satgas Anti Mafia Bola kembali menggeledah kantor Liga Indonesia
dan kantor PT Gelora Trisula Semesta. Penggeledahan merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus mafia bola. Dari penggeledahan kantor PT Liga Indonesia, polisi menyita 5 unit CPU, alat penghancur kertas, dan sejumlah telepon genggam. Sementara dari kantor PT Gelora Trisula Semesta, barang bukti yang disita adalah bundle rekening koran. Selanjutnya, tim Satgas akan menyelidiki keterkaitan barang bukti yang disita. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan keterangan para tersangka. Polisi telah menetapkan 6 tersangka, sementara 4 tersangka lain masih dalam proses pencarian. Dicek ya, akan di cross check dengan keterangan-keterangan tersangka yang sudah kita BAP ya. Keterangan tersangka yang awal ya, ada 6 tersangka sudah kita lakukan penahanan gitu ya. Yang 4 tersangka masih kita cari ya di situ. Yang menarik itu 4 tersangka ini gimana proses pencarian? Masih dicari, belum ketemu. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan mau menyerahkan diri atau nanti menunggu anggota kita yang jemput ke sana. Ada tersangka ngomong apa ya berkaitan dengan sesuatu hal, kan tentunya ada fakta hukum atau alat bukti yang harus dicek ya, dicek di situ. Misalnya berkaitan dengan rekening koran, tentang keuangan seperti apa, kita harus mencari di sana. Setelah kita menyaksikan video tadi, kita menjadi tahu bahwasannya penggeledahan dan penyitaan memiliki suatu hubungan satu sama lain. Selain memiliki hubungan, penggeledahan dan penyitaan juga memiliki perbedaan. Lantas, apa yang membedakan antara penggeledahan dan penyitaan jika kita lihat dari aspek ruang lingkup, alur, dan pihak yang berwenang? Yang pertama, aspek ruang lingkup. Penggeledahan lebih menitik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Sedangkan penyitaan lebih menitik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Yang kedua, aspek alur. Yang pertama, penggeledahan merupakan tahap awal, dan kedua, penyitaan dilakukan setelah penggeledahan atau sebagai tahap lanjutan. Dan yang terakhir, aspek pihak yang berwenang. 1. Pihak yang melakukan penggeledahan disebut penyelidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia mendapatkan wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pihak yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan biasa dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang atau tugas yang khusus. Oke, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini, yaitu tentang penggeledahan dan penyitaan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Pidana, yaitu Bapak Kurnisar SPD MH dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD. Semangat dalam belajar, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.